Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Kemarin kita sempat ngobrolin tentang specialty coffee atau kultur kopi yang ada di Riyadh. Dan itu bersama Agung. Sebelumnya juga kita pernah ngobrolin tentang kultur kopi bareng sama Ari di Buraidah. Nah, mumpung di Madinah nih, ketemu sama yang pelaku kopi juga, Syamsu Hidayat dari Palangkaraya. Kita sama-sama satu kota. Dan dia punya brand di Indonesia namanya Seduh Sesaat. Jadi sebelum di Madinah, beliau ini Masya Allah sudah menjadi pelaku kopi dan entrepreneur luar biasa. Kita mau tahu nih sekarang, menurut Syamsu, kultur kopi yang ada di Madinah ini sekarang sedinamis apa sih? Serame apa? Rame apa ya, bingung juga sebenarnya kalau ditanya karena gimana ya, di sini pun juga kenapa lebih hobi jadi home brewer di Madinah, lebih tepatnya juga jadi home brewer itu pas di Madinah. Kenapa? Karena kalau kita jajan kopi di luar, di sini lebih khususnya itu sangat-sangat Nggak sustainable. iya, nggak sustainable, nggak masuk akal juga harganya buat mahasiswa. Oke. Ya buat nongkrong di luar, buat nongkrong di kedai-kedai kopi luar di sekitar Madinah mungkin seminggu sekali atau bahkan 2 pekan sekali. Dan itu sangat jauh berbeda tatkala baru pertama kali datang di tahun 2019 sampai detik ini di tahun 2022. Perkembangannya luar biasa. Yang mana mereka kayak lebih membudidayakan nongkrong kalau sekarang. Karena dulu itu banyak sekali kita temui kedai kopi di Madinah itu cuman sifatnya kayak take away. Take and go. Jadi pesan langsung pergi, pesan, nggak ada yang kursi-kursi begini tuh jarang banget kalau dulu. Cuman kalau sekarang ada boulevard ini, ada boulevard itu, A, B, C dan C, A dan D gitu kan. Dan sekarang udah mulai banyak lah tempat-tempat kedai kopi untuk anak-anak muda gitu yang di situ di dalamnya orang-orang nongkrong doang gitu. Yang mana itu di Indonesia udah jadi budaya kita. Betul. Itu bahkan kita di Indonesia tanpa nongkrong tuh kayak suatu hal yang kurang gitu. Di sehari tanpa nongkrong. Keunikannya karena nongkrong itu kan. Iya, kalau di Indonesia. Meskipun produknya enggak. Ya, meskipun produknya enggak. Nah, cuman kalau di sini dia udah ya di samping mereka udah punya modal yang besar kan. Jadi tatkala mendatangkan specialty coffee, ya udah langsung sabrek gitu. Datang specialty coffee plus nongkrong-nongkrongnya. Gitu kalau di sini iya. Berarti kalau Abang pikir mungkin sama sedinamisnya dengan specialty coffee yang ada di Riyadh. Cuman Riyadh lebih parah karena karena ibu kota. Nggak hanya itu, maksudnya Abang pernah kerja di Dubai yang mungkin melihat YouTube sebelumnya yang kita ngobrol dengan Agung. Loring 15 kilo tuh udah wah banget. Yang ini sekarang punya loring 6 biji dan satunya $350 untuk 70 kilo itu kan super majnun ya bahasa kita. Nah, jadi balik lagi ke tadi kulturnya, kalau dulu dari 2019 sampai 2021 perkembangannya yang awalnya mereka cuma take and go, sekarang mereka lebih ke nongkrong dan itu mungkin keakulturasinya mereka ya. Dan back in the history mereka juga senang memang nongkrong di padang pasir, kasta mereka kan camping dan segala macam. Jadi sekarang lebih ke modest nongkrong. Modest ya benar. Terus ditambah lagi kalau harga sih kalau menurut Abang yang untuk mahasiswa mungkin nggak sustainable, tapi untuk harga di sini tuh super murah banget karena 10 dirham, 10 real, sorry. Ya, sedangkan di UAE kita ngejual kayak gini 25 gitu kan, artinya nggak sustainable. Sekarang lanjut tentang kayak misalkan perkembangan dari produknya sendiri, Cup of Excellence yang biasanya dipakai di Riyadh. Apakah di sini kayak gitu juga sama pakai? Kalau untuk itu sih kurang tahu ya. Cuman single originnya standar atau gimana? Dari awal dulu sempat kan dari dulu juga interest dan kopi kan. Dulu itu masih ya kita tahu lah kopi-kopi Arab Saudi, kopi-kopi Timur Tengah itu kan dark. Nah, baru-baru sekarang tuh ada beberapa kedai kopi yang udah mulai main ke medium roast, bahkan sampai medium to light gitu kan. Dan beberapa mereka juga kayak baru kaget gitu. Apalagi kita datangan kopi Indonesia nih yang notabene kita lebih ke medium kan daripada di dark. Itu mereka kayak kaget gitu. Kok asemnya asik gitu, asemnya acidicnya kok nyaman dan ya pleasant lah dan segala macam gitu kan. Itu ya menarik gitu buat mereka. Padahal kalau kita tahu dulu di Indonesia, di Arab Saudi mesinnya udah mantap-mantap nih, kayaknya kopinya mantap-mantap. Padahal di sini kan lebih ke dark roast dan segala macam. Nah, baru-baru lebih ke Italian roast dan sekarang mereka udah mulai lah main-main ke medium roast dan main-main medium to light gitu kan. Dan beberapa roaster di Saudi juga, tepatnya di Madinah itu udah enak banget sih menurutku. Ada berapa roaster di sini? Sekarang sih yang
sebut merek nggak boleh. Gak apa biar tahu, mulai buat riset juga kan. Sekarang sih yang maksudnya yang FIFA. buatku recommended buat filter ya, karena lebih ke filter itu di Osar sama Black Knight. Dua ini sih. Black Knight dan Osar. Black Knight dan Osar. Selain itu ada berapa roster? Selain itu nggak FIFA. tahu. Maksudnya aku nggak emang tahu, aku maksudnya nggak mau ini, Oh, oke, nggak oke. mau nyoba gitu. Ada berapa roster? Takut zong. Iya. ada berapa roster kira-kira di sini? Kalau misalnya nggak sebut nama. Kurang tahu juga ya. Nggak ngitung juga. Cuman kalau kan soalnya di belakang kampus tuh ada toko kopi. Dan ya kebetulan juga orang yang punya kopi ini dia seperti menjual, maksudnya dia tuh jualan gak sekedar jualan gitu. Jadi tatkala kita tanya dia tahu, saya udah nyoba ini, jangan, kayaknya kurang deh ini buat filter, jangan, apalagi buat orang Indonesia. Jadi dia emang benar-benar paham kopinya gitu. Jadi enak sekali gitu kita pas ngobrol dan segala macam. Udah gitu dia, apalagi dia udah kenal kita kan. Sampai akhirnya mereka berani mendatangkan kopi-kopi dari Belanda, Manhattan contohnya, Wah. atau Gardelli, atau kemarin sempat dari Perancis juga, Kawa. Itu ya gitu dia. Dan alhamdulillah sekarang dapat kopi gratis kan, mungkin karena saling beli juga atau gimana. Iya. Ya itu. Maksudnya dia pun sendiri juga mengakui bahwasanya sekarang Arab Saudi atau lebih khususnya Madinah, karena dia tinggal di Madinah, itu udah banyak roster-roster yang udah main di medium atau medium to light kayak gitu. Berarti kita anggap society-nya sekarang atau komunitas dari kopi sendiri udah mulai memahami lebih dalam bahwasanya ini adalah specialty kopi. Iya, gitu. Which is Nggak cuma dark roast atau Italian roast yang cuma klasikan mainnya. betul. Amazing. Balik ke masalah akulturasi kopi, dibandingkan specialty coffee, apakah traditional coffee sampai saat ini masih resilient? Masih ada? Masih banget. Kita kan setiap bertamu ke rumah-rumah orang Saudi pasti wajib itu. Itu yang home Gahwa Arabia ya, Saudi Coffee. Untuk yang di luar, yang di luar, yang dagang, kalau di dia tuh ada tuh. Jadi specialty coffee, mereka tetap specialty coffee, tapi tempat yang lain tuh ada jualan yang untuk yang pakai dalah gitu. Kurang Gahwa tahu Arabia ya. masih ada. Di sini belum. Belum. Nggak tahu, kurang tahu. Jadi bisnis lebih resilient dengan cara mukhtasar seperti ini. Iya, mukhtasar. Specialty coffee seperti Specialty ini. coffee. Menarik. Nah, melihat kafe-kafe yang muncul nih, specialty coffee, apakah di sini tuh sedinamis kayak di Australia yang ngejual breakfast atau brunch gitu, apa istilahnya kayak toast dan segala macam, apa cuman cake sama coffee kayak di Riyadh? Umumnya di Riyadh yang gede Alaihim 3 lantai misalkan, jualannya cuman kopi sama cakes doang, sweet, dan itu nggak pilihannya pun nggak banyak gitu. Artinya tetap menjadikan kopi itu sebagai core daripada penjualan mereka. Nah, di sini gimana nih? Apakah sedinamis kayak Australia atau sama kayak di Riyadh juga? Kalau di sini kayaknya emang lebih tepatnya ke kopi sama cake doang. Berarti jadi sama kayak Riyadh ya? Sama kayak Riyadh, kayak ya bakery and coffee shop lah. Gimana istilahnya? Kayak gitu sweet itu juga cuman untuk selingan. Jadi intinya lebih ke core daripada value yang untuk dijual itu specialty coffee itu sendiri. Dan ya sempat juga sih beberapa kali nanya waiter sini atau bahkan barista di Madinah, itu memang orang-orang Saudi rata-rata dia suka banget gitu. Mungkin ini udah jadi kulturasi yang udah lama karena kan mereka setiap kalau minum gahwa Arabi nih sama sukari. Ya, sukari. Nah, gitu. Jadi sukari itu adalah kurma ya? Ya, kurma sukari. Jadi mungkin udah terbiasa. Jadi bahkan tatkala udah ada gahwa mukhtasar, itu mereka butuh cake gitu, butuh yang manis. Mungkin seperti itu. Jadi soalnya sempat nanya, di sini justru penjualan itu pasti setiap orang datang itu dia beli kopi sama cake, pasti. Beda kayak kita orang Indo, kopi doang dah. Gini kan kita kopi doang gitu. Cukup, yang penting nongkrongnya. Iya, bahkan kita sini cari kentang aja nggak ada gitu. Kadang di beberapa kedai nanyakan french fries ada nggak ada katanya gitu kan. Dan Indonesia produknya lebih dinamis. Artinya jualan kopi, terus kita ngejualin juga kayak nasi goreng ya, bakso gitu kan ya. Banyak yang kayak gitu artinya kan sales juga tuh, cuman walaupun yang mengurangi core daripada penjualan kita yang ingin meracing specialty coffee, cuma ya kita kan butuh sales ya. Artinya dari situ juga dapat pemasukan banyak. Menarik. Membahas ke fourth wave coffee, yang saat ini mungkin kita third wave yang dari commercial terus kemudian ke specialty coffee. Nah, fourth wave ini mungkin masuk ke digitalisasi kopi. Jadi dari coffee value chain yang di farm itu bisa langsung diakses ke roaster dan dijual di Madinah. Seperti dilihat mungkin yang kita kemarin berbicara tentang Sulalawat, mereka langsung ngambil ke Cup of Excellence atau mungkin langsung ngambil ke farm dalam jumlah yang sangat besar, terus kemudian mereka roasting dan mereka kasih tahu ini dari farm sekian. Jazan juga kemarin kan sempat satu-satunya roastery yang ngejualin kopi Jazan itu di Sulalat ya. Nah, apakah di Madinah ada yang seperti itu atau masih ngambil ke, maksudnya sistem digitalisasi kopi itu sendiri apakah
sudah sedinamis kayak di Riyadh atau masih bilang third wave? E-commerce artinya orang bisa akses Kiva dan mereka beli online terus kemudian bisa di delivery menggunakan Aramex. Kayaknya belum sih. Belum ya berarti. Sedangkan soalnya aku aja di Madinah itu lebih sering kalau ambil alat di Buraidah, WTR. Namanya WTR. Karena saking mudahnya gitu kan, aplikasi udah gitu harganya Masya Allah lagi murah. Iya, Karena kalau di sini masih kurang sih. Yang terakhir nih, harapan kita mungkin melihat kultur kopi yang sangat dinamis di Madinah untuk ke depan mungkin yang maksudnya Syamsu yang hidup di sini ngerasain dan langsung bisa menikmati kopi di sini maunya kayak apa? Lebih ke apa namanya? Kan yang tadi kita udah sampaikan itu kan cuman beberapa kedai kopi gitu. Sampai pun saya pribadi juga itu memilah kedai kopi mana yang dia udah menggunakan specialty coffee gitu. Bahkan ada yang memampangkan tulisan specialty coffee tapi pas kita coba itu ya enak lah, cukup gitu. Tapi nggak sampai ke yang luar biasa dan segala macam. Dan udah sering sekali kita melihat bahkan di pinggiran jalan itu jadi tempat take away, itu sering banget kita temui mesin-mesin kopi yang mereka gunakan itu bukan super lagi, udah sangat-sangat proper buat menggunakan specialty coffee gitu. Kayak ya banyak lah mesin-mesin yang kita ketahui ya, Slayer, Victoria Venero dan segala macam. Slayer. Iya, itu cuma dibuat untuk Italian. Itu jadi ya gimana? Jadi mungkin karena saking banyak yang modal mereka walau alam ya. Jadi ya agak sangat disayangkan gitu. Iya. Ya berarti harapan di sini mungkin yang bisa kita ambil perlunya adanya training, training terhadap bukan society ya, keluasan komunitas kopi di sini agar memahami ini specialty coffee. Dengan mesin ini, Anda bisa menghasilkan kualitas produk yang super wah. Itu benar. Nah, berarti yang kita butuhkan di sini kayak Alfred CC trainer, nggak maksudnya Coffee Campus atau Coffee Academy yang bisa memberikan padahal deket loh, Jeddah kan ada tuh. Terus Riyadh udah banyak kayak orang-orang udah ngerti lah specialty coffee. Tapi di sini mungkin komunitasnya membutuhkan tempat yang Coffee Academy, mungkin nanti ada Coffee Roastery Plus dengan Coffee Academy yang bisa memberikan gimana sih caranya sustainability di coffee, terutama specialty coffee, karena kita tidak menginginkan ya kopi kita belinya di mana, di farm yang bagus, rasanya enak, grade-nya luar biasa. Ketika mereka jual dengan dark roast dan ngerusak rasa gitu, artinya it's not sustainable gitu kan, nggak sustainable di cost juga, nggak sustainable di penjualan juga nantinya, nggak resilient. Seperti itu, betul. Karena soalnya kalau dibandingkan emang benar-benar jauh gitu kan dibanding dengan ya Europe atau Australian Coffee. Karena punya kenalan juga yang mana beliau ini pilot dan sering kemana-mana gitu, dan beliau juga hobi banget kopi gitu. Di rumahnya Slayer gitu kan. Insya Allah. Sudah Slayer, Eka, Komandante semua. Kita banyak orang-orang maksudnya kita membutuhkan orang kayak gitu yang lebih banyak mestinya. Itu di rumahnya beliau gitu kan. Dan makanya beliau juga kadang ya suka bertukar pikiran dengan beliau, yang mana kopi di Jepang begini ada glitch namanya. Habis itu ketika beliau ke Belanda dia datangin ya Manhattan dan semacam itu emang benar-benar dipelajari gitu sama beliau. Jadi banyak agak-agak sedikit terbuka lah untuk mengenai kopi-kopi luar negeri gitu kan. Bagus banget. Dan ya Masya Allah gitu, baru tahu aja gitu, baru tahu. Sebelumnya kan nggak punya tuh pengalaman. Nggak mungkin kita harus ke sana gitu. Kita ya butuh pengalaman orang aja sih. Pengalaman orang sebelum kita mengikuti jalannya mereka. Mana tahu, dan menurutku juga mungkin Arab Saudi bisa harusnya, karena harus bisa. Karena banyak. Iya, itu dia kapitalnya super gede. Karena makanya jadi harus bisa sih. Kalau Indonesia mungkin agak berat mungkin ya. Punya challenge di. Ya challenge. Cuman kalau Arab Saudi bisa. Ya yakin bisa banget sih untuk dekat, dan dia ini hubnya untuk maksudnya sentral, India, benar. Terus kemudian Indonesia, Asia, Europe, dan bahkan Afrika, yang semuanya. terkait masalah digitalisasi roaster dengan farm itu pernah yang pilot ini pesan kopi di kalau nggak salah di Manhattan gitu kan, beliau pesan kopi di tanggal 10 misalkan. Nah jadi dari Manhattan itu dia bukan ngejual yang udah di roast. Jadi dia tuh ngeroast apa yang masuk orderan gitu. Jadi semisal kita pesan 10 kilo baru di roast besok. Jadi kita pesan tanggal 10, roast tanggal 11, pas nyampe di Indonesia itu udah golden time udah. Ya, sama jadi kayak Dubai juga. Jadi kayak maksudnya kan biasanya kita kan taunya kita pesen itu tuh beans yang udah di roast. Iya. Tapi ini enggak gitu. Kayak sama kayak waktu kita di Dubai dulu,
maksimal 3 hari. Jadi kita tahu nih kalau misalnya kita shipment dengan menggunakan menggunakan service ini akan nyampe 5 hari, berarti 3 hari plus 5, 7 atau 8 hari, 10 hari udah masuk golden time-nya mereka. Kalau lebih dari 3 hari kita nggak boleh kirim. Yang kayak gitu artinya itu kayaknya bagus tuh kalau udah distandarisasikan di sini. Maksudnya di luar negeri ya. Dan itu ya aku baru tahu aja gitu kan sampai segitunya gitu. Maksudnya kadang kita aja nggak kepikiran gitu kan. Cuman dengan pengalaman beliau yang beliau langsung beli kopi ke sana melalui website dan itu ketika sampai Indo udah E-commerce-nya. Udah maksudnya datang kita bisa langsung seduh. Nggak kita misalnya udah datang terus kita harus nunggu lagi 2 minggu gitu kan. Kan keburu keburu gemas nungguin. Iya, keburu gemas nungguin beans-nya masih guessing. Betul. Oke, ketemu lagi kita insyaallah di pertemuan YouTube berikutnya dan insyaallah akan lebih menarik lagi untuk membahas masalah specialty coffee ini, entah nanti sama Syamsu atau entah nanti sama Agung atau sama Ari. Kita lihat nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.